Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fahmi Daulhaq. Nama saya Marfan Salim. Saya Taufik Hidayat. Dan saya Michael Sutanto. Akan melakukan video pembelajaran tentang turunan trigonometri. Mari ikuti kami. Halo teman-teman, nama saya Marfan Salim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunan trigonometri. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Marfan Salim. Kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan soal-soal turunan trigonometri. Ya, dalam menyelesaikan soal-soal turunan trigonometri kita menggunakan dua rumus, yaitu yang pertama rumus dasar dan yang kedua rumus turunan. Apa saja sih rumus dasar dan rumus turunan tersebut? Baik, rumus dasar yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal turunan trigonometri yaitu yang pertama, Y sama dengan sin X, maka Y aksen sama dengan cos X. Yang kedua, Y sama dengan cos X, maka Y aksen sama dengan min sin X. Yang ketiga, Y sama dengan tan X, maka Y aksen sama dengan secant kuadrat X. Yang keempat, Y sama dengan kotangan X, maka Y aksen sama dengan min cosecant kuadrat X. Yang kelima, Y sama dengan secant X, maka Y aksen sama dengan secant X kali tan X. Yang keenam, Y sama dengan cosecant X, maka Y aksen sama dengan min cosecant X kali kotangan X. Kemudian yang kedua, rumus turunan yang digunakan dalam menyelesaikan soal-soal turunan trigonometri, yaitu yang pertama, Y sama dengan U adalah suatu fungsi, maka Y aksen sama dengan U aksen. Yang kedua, Y sama dengan U tambah V, dengan U dan V adalah suatu fungsi, maka Y aksen sama dengan U aksen tambah V aksen. Yang ketiga, Y sama dengan U kurang V, dengan U dan V adalah suatu fungsi, maka Y aksen sama dengan U aksen dikurang V aksen. Yang keempat, Y sama dengan A kali U, dengan A adalah konstanta dan U adalah suatu fungsi, maka Y aksen sama dengan A kali U aksen. Yang kelima, Y sama dengan U kali V, dengan U dan V adalah suatu fungsi, maka Y aksen sama dengan U aksen dikali V tambah U dikali V aksen. Kemudian yang keenam, Y sama dengan U per V, dengan U dan V adalah suatu fungsi, maka Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Y sama dengan U dipangkat N, dengan U adalah suatu fungsi dan N adalah suatu bilangan, maka Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N kurang 1 dikali U aksen. Itulah rumus-rumus yang digunakan dalam menyelesaikan soal-soal turunan trigonometri. Untuk agar lebih memahami penggunaan rumus-rumus tersebut, langsung ke contoh soalnya saja. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Marfan Salim. Kita akan membahas soal-soal turunan trigonometri. Selamat menyaksikan. Baiklah, soalnya.
Misalkan kita memiliki suatu fungsi yaitu fx sama dengan tan 6x kuadrat kurang 5x tambah 1. Maka f aksen x sama dengan penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita menggunakan rumus dasar yang ketiga, yaitu y sama dengan tan x, maka y aksen sama dengan secant kuadrat x. Kemudian rumus turunannya kita gunakan yang pertama, yaitu y sama dengan u, maka y aksen sama dengan u aksen. F aksen x sama dengan turunan dari tan, yaitu secant kuadrat, sudutnya tetap, yaitu 6x kuadrat kurang 5x tambah 1. Nah, setelah kita turunin tannya, kemudian kita turunin sudutnya, itu 2 kali ke depan, 2 kali 6 12. X pangkat 2, pangkatnya dikurangin 1, 2 kurang 1 1, maka tinggal X. Kemudian dikurangin 1 diturunin, 1 kali 5 5. Kemudian X pangkat 1 dikurang 1 0, maka nilainya 1, berarti tinggal min 5. Kemudian 1 diturunin sama dengan 0, maka tidak perlu ditulis. Jadi 12x kurang 5. Kemudian 12x kurang 5 kita taruh di depan sama dengan 12x kurang 5 secant kuadrat 6x kuadrat kurang 5x tambah 1. Inilah hasil dari turunan tan 6x kuadrat kurang 5x tambah 1, yaitu 12x kurang 5 kali secant kuadrat 6x kuadrat kurang 5x tambah 1. Kemudian soal yang kedua, misalkan kita memiliki suatu fungsi fx sama dengan 2 sin x kurang 3 cos x tambah tan x, maka f aksen x sama dengan penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus dasar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, yaitu yang pertama y sama dengan sin x, maka y aksen sama dengan cos x. Kemudian yang kedua, y sama dengan cos x, maka y aksen sama dengan min sin x. Kemudian yang ketiga, y sama dengan tan x, maka y aksen sama dengan secant kuadrat x. Kemudian rumus turunan kita gunakan, yaitu yang pertama dan yang keempat, yaitu yang pertama y sama dengan u, maka y aksen sama dengan u aksen. Kemudian yang keempat, y sama dengan a kali u, maka y aksen sama dengan a kali u aksen. Maka f aksen x sama dengan turunan dari sin x itu cos x. Turunan dari cos min sin x tambah turunan dari tan x, yaitu secant kuadrat x. 2 cos x diturunin 2 cos x kurang 3 kali min sin x sama dengan min 3 sin x tambah secant kuadrat x. 2 cos x negatif bertemu negatif, negatif kali negatif positif, maka plus 3 sin x tambah secant kuadrat x.
Inilah turunan dari 2 sin X kurang 3 cos X tambah tan X, yaitu 2 cos X tambah 3 sin X tambah secant kuadrat X. Kemudian soal berikutnya, kita memiliki suatu fungsi fx sama dengan cos pangkat 3 5x kurang 2, maka f aksen x sama dengan penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus dasar yang kedua, yaitu y sama dengan cos x, maka y aksen sama dengan min sin x. Dan rumus turunannya kita gunakan yang ketujuh, yaitu y sama dengan u pangkat n, maka y aksen sama dengan n dikali u pangkat n kurang 1 dikali u aksen. F aksen x sama dengan 3, jadi taruh di depan cos, kemudian pangkatnya dikurangin 1, 3 kurang 1 sama dengan 2, sudutnya tetap 5x kurang 2, kemudian kita turunkan lagi cosnya, cos turunannya min sin sudutnya tetap, yaitu 5x kurang 2, kemudian sudutnya yang kemudian kita turunin 5x kurang 2, turunan dari 5x 1, pangkatnya 1 taruh ke depan, 1 kali 5 5, x pangkat 1 kurang 1 0, berarti nilainya 1, berarti tinggal 5 dikurang 2, turunan dari 2 yaitu 0, maka hanya tersisa 5. Di sini ada negatif, kita taruh di depan karena ini bentuk perkalian. Kemudian 5 kita taruh ke depan, yaitu jadi 5 dikali 3 15 kali cos kuadrat 5x kurang 2 kali sin 5x kurang 2. Inilah turunan dari cos pangkat 3 5x kurang 2, yaitu min 15 kali cos kuadrat 5x kurang 2 dikali sin 5x kurang 2. Kemudian soal berikutnya, jika kita memiliki suatu fungsi sama dengan akar tan x kuadrat kurang 2, maka f aksen x sama dengan penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus dasar yang ketiga, yaitu y sama dengan tan x, maka y aksen sama dengan secant kuadrat x. Kemudian rumus turunan yang kita gunakan yaitu yang ketujuh, y sama dengan u pangkat n, maka y aksen sama dengan n kali u pangkat n kurang 1 dikali u aksen. Maka f aksen x pertama, kita dari bentuk akar ini kita ubah jadi bentuk pangkat. Jadi tan x kuadrat kurang 2, akar kan pangkat 2, maka jadi di sini taruh pangkat setengah. Kemudian turunan dari tan x kuadrat kurang 2 pangkat setengah, setengah kita turunin, jadi taruh ke depan, jadi 1/2. Kemudian
salin. Tan X kuadrat kurang 2. Setengah dikurang 1 sama dengan min setengah. Kemudian kita turunin tannya. Tan turunannya tadi secant kuadrat. Sudutnya tetap X kuadrat kurang 2. Kemudian kita turunin sudutnya. X pangkat 2 taruh di depan. X 2 dikurangin 1 maka dia jadi 2x. Min 2 kita turunin sama dengan 0, maka tidak perlu ditulis. Kemudian 2x kita taruh ke depan, jadi 2x per 2 tan X kuadrat kurang 2 pangkat min setengah kali secant kuadrat X pangkat 2 kurang 2. Ini bisa dibagi, dicoret, jadi tinggal 1, maka tinggal X. Kemudian tan X kuadrat kurang 2 pangkat min setengah negatif, maka kita taruh ke bawah biar dia menjadi positif. Jadi tan X kuadrat kurang 2 pangkat setengah. Kemudian secant kuadrat X pangkat 2 kurang 2. Karena pada soal berbentuk akar, kita ubah kembali ke bentuk akarnya. Jadi X kurang secant kuadrat X kuadrat kurang 2. Jadi akar tan X kuadrat kurang 2. Nah, inilah hasil turunan dari akar tan X kuadrat kurang 2, yaitu X kali secant kuadrat X pangkat 2 dikurang 2 per akar tan X kuadrat dikurang 2. Kemudian soal yang berikutnya, misalkan kita memiliki suatu fungsi fx sama dengan x tambah sin 3x pangkat 2. Maka f aksen x sama dengan, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus dasar yang pertama, yaitu y sama dengan sin x, maka y aksen sama dengan cos x. Kemudian rumus turun yang kita gunakan yaitu yang ke-7, y sama dengan u pangkat n, maka y aksen sama dengan n dikali u pangkat n kurang 1 dikali u aksen. Maka f aksen x sama dengan pangkatnya 2, kita taruh ke depan 2, sudutnya x tambah sin 3x nya tetap. Kemudian pangkatnya dikurangin 1, 2 kurang 1 sama dengan 1 kali. Kemudian yang dalamnya diturunin, turunan dari x itu 1 ditambah turunan dari sin ya cos 3x. Kemudian turunan dari 3x itu 3. Kemudian kali ke dalam 2 kali x 2x, 2 kali sin 3x plus 2 sin 3x, dan 1 ditambah, nah 3 taruh ke depan jadi 3 kali cos 3x. Nah kemudian ini dikali ini kali ini 2x kali 1 2x tambah
2x dikali 3 cos 3x yaitu 6x cos 3x. 2 sin 3x kali 1 plus 2 sin 3x. Kemudian 2 sin 3x kali 3 cos 3x yaitu plus 6 sin 3x dikali cos 3x. Kemudian 2x tambah kemudian lagi 6x cos 3x tambah 2 sin 3x. Nah, untuk yang 6 sin 3x kali cos 3x ini bisa kita disederhanakan menggunakan rumus sudut trigonometri, yaitu yang rumus lengkapnya, dimana sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Karena ini sudah sesuai dengan rumus lengkapnya, kita bisa ubah dia jadi namanya kita uraikan biar sesuai dengan rumus lengkapnya, itu 2. Jadi 3 kali 2 sin 3x kali cos 3x. Yang ini tetap 2x tambah 6x cos 3x ditambah 2 sin 3x ditambah 3. Nah, ini kan 2 sin 3x kali cos 3x udah sama nih, 2 sin alfa kali cos alfa, maka jadi sin 2 kali 3x tetap 2x tambah 6x cos 3x ditambah 2 sin 3x ditambah 3 sin 2 kali 3x 6x. Nah, inilah turunan dari x tambah sin 3x kuadrat, yaitu 2x tambah 6x kali cos 3x tambah 2 kali sin 3x ditambah 3 kali sin 6x. Berikutnya, jika kita memiliki suatu fungsi fx sama dengan secant 2x, maka f double aksen pi per 3 sama dengan, maksud dari v double aksen ini, suatu fungsi itu kita turunkan 2 kali. Jadi pertama kita turunkan dulu yang pertama, kemudian yang hasil dari turunan pertama kita turunkan lagi jadi turunan kedua. Itulah yang disebut dengan f double aksen. Dan untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus dasar yang secant, yaitu yang kelima, y sama dengan secant x, maka y aksen sama dengan secant x kali tan x. Dan rumus turun yang kita gunakan yang pertama, y sama dengan u, maka y aksen sama dengan u aksen. Yang kelima, y sama dengan u kali v, maka y aksen sama dengan u aksen kali v tambah u kali v aksen. Dan yang ketujuh, y sama dengan u pangkat n, maka y aksen sama dengan n kali u pangkat n kurang 1 kali u aksen. Maka f aksen sama dengan turunan dari secant, ya tadi secant kali tan 2x, turunan dari 2x itu ya 2 kita taruh ke depan, jadi 2 kali secant 2x dikali tan 2x. Nah, yang ini kan sudah sesuai nih dengan rumus kelima tadi, y sama dengan u kali v, maka y aksen sama dengan u aksen
kali V tambah U kali V aksen. Maka F double aksen X sama dengan 2 tetap. Nah, ini kita anggap sebagai U dan V. Maka U aksen sama dengan ya secant 2x kali tan 2x, dan 2x nya diturunin jadi 2, sama dengan 2 secant 2x kali tan 2x, dan yang V aksennya turunan dari tan ya, yaitu secant kuadrat 2x, dan turunan dari 2x yaitu 2. Oh ya, berarti untuk rumus dasarnya kita gunakan 2, yaitu yang secant dan yang tan. Itu Y sama dengan tan X, maka Y aksen sama dengan secant kuadrat X. Maka pada V aksen ini sama dengan secant kuadrat 2X. Dan 2 dipindah ke depan jadi 2 secant kuadrat 2X. Kita masukkan sesuai dengan rumus turunannya. 2 yang pertama kan U aksen kali V, maka U aksen yang berapa tadi? Kita pindahkan ke bawah saja. V double aksen X sama dengan 2 tetap. Nah, U aksen kali V, U aksennya itu 2 secant 2x kali tan 2x, V nya itu tan 2x. Kemudian ditambah tambah dulu. Ditambah dengan yang keduanya kan U kali V aksen, U nya secant 2x kali. Nah, untuk yang V aksennya berarti 2 secant kuadrat 2x. Nah, inilah V double aksen X yang ditanya, yaitu V double aksen dari pi per 3. Cari dulu nilai pi per 3. Karena pi dalam sini sudut dan bukan untuk bilangan, maka kita gunakan 180 derajat. 180 bagi 3 sama dengan ya 60 derajat. Maka F double aksen 60 derajat sama dengan 2 secant. Nah, untuk yang nilai X kita ganti dengan 60, itu jadi 2 kali 60 derajat kali tan 2 kali 60 derajat, kemudian lagi tan 2 kali 60 derajat, dan ditambah secant 2 kali 60 derajat kali, nah tak muat, 2, sorry taruh di bawah ya, nggak muat, secant kuadrat 2 kali 60 derajat. Oke, kemudian 2 tetap, 2 secant 2 kali 60 itu 120 derajat dikali tan 2 kali 60 juga, yaitu 120 derajat dikali 2 kali 60 20, jadi tan 120 derajat ditambah, nah secant 2 kali 60 itu 120 derajat dikali lagi 2 secant kuadrat 2 kali 60 itu 120 derajat.
2 untuk second dari 120 yaitu tuh 2 kali 1 2. Kemudian sama dengan 2 tetap 2 second 120 yaitu ya min 2. Tan dari 120 yaitu negatif akar 3 dan ini sama jadi negatif akar 3 tambah second 120 tadi min 2 kali 2 kali second tadi second 120 tadi min 2 kita buat min 2 kuadrat karena dia kan second kuadrat berarti kan dimaksudkan second itu ada 2 yaitu second 120 kali second 120. Kalau kita buat aja jadi min 2 pangkat 2 kali min 2 negatif 4. Kemudian min 3 kali min akar 3 kali min akar 3 ya yaitu positif jadinya kan negatif ketemu negatif positif 3 kan min 3 kali akar 3 kali akar 3 yaitu akar 9 akar dari 9 yaitu 3 tambah min 2 kali 2 min 4 min 2 kuadrat itu 4 positif ya karena kan negatif di 2 kalikan berarti negatif kali negatif yaitu plus kan kemudian 2 min 4 kali 1 min 12 tambah min 4 kali 4 yaitu min 16 2 kali min 12 tambah negatif 16 yaitu negatif 28 2 kali min 28 yaitu min 56. Itulah hasil dari turunan 2 kali atau V double aksen pi per 3 dari fungsi second 2x. Untuk soal yang terakhir mungkin dilanjutkan nanti karena itu mungkin agak lumayan sulit. Untuk soal-soal ini demikianlah. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Dadah. Nah, inilah soal terakhir dari soal turunan trigonometri, yaitu fx sama dengan sin pangkat 3 4x dikurang 4x kuadrat kurang 2x tambah 4. Maka f double aksen pi per 12 sama dengan, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus dasar yang sin dan yang cos, yaitu y sama dengan sin x maka y aksen sama dengan cos x, dan y sama dengan cos x maka y aksen sama dengan min sin x. Dan rumus turunan yang kita gunakan adalah yang pertama y sama dengan u maka y aksen sama dengan u aksen. Yang kelima, y sama dengan u kali v, maka y aksen sama dengan u aksen kali v tambah u kali v aksen. Dan
turunan yang ketujuh yaitu Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen sama dengan N kali U pangkat N kurang 1 dikali U aksen. Maka F aksen atau turunan pertama 3 taruh ke depan sin. Pangkatnya dikurangi 1, 3 kurang 1 ya 2. Sudutnya tetap 4x. Kemudian turunan dari sin yaitu cos. Sudutnya tetap 4x. Kali turunan dari 4x yaitu ya 4. Dikurang turunan dari 4x kuadrat 2 ditaruh ke depan jadi 2 kali 4 8. X 2 kurang 1 yaitu pangkat 1. Kurang turunan dari 2x yaitu 2. Dan turunan dari 4 adalah 0. Sama dengan 4 taruh ke depan jadi 12 kali sin kuadrat 4x dikali cos 4x dikurang 8x dikurang 2. Kemudian setelah kita menemukan turunan pertama, kemudian kita mencari turunan keduanya. Dan yang ini kan adalah bentuk perkalian nih. Kita tentukan U dan V nya pakai sifat yang U kali V. Maka kita memerlukan U aksen dan V aksen. U V. Maka U aksen sama dengan 2 binakan ke depan jadi 2 sin. Pangkatnya dikurangin 2 dikurang 1 yaitu 1. Sudutnya tetap 4x. Kemudian turunan dari sin yaitu cos. Sudutnya tetap 4x. Dan turunan dari 4x yaitu ya 4. Nah, 4 pindah ke depan jadi 4 kali 2 8 sin 4x cos 4x. Kemudian cari V aksennya lagi sama dengan cos, turunan dari cos yaitu min sin. Sudutnya tetap 4x dikali turunan dari 4x yaitu 4. 4 pindahkan ke depan jadi min 4 sin 4x. Nah, kita sudah mendapat nilai U, V, U aksen dan V aksen. Kita masukin ke sifatnya. Maka F double aksen X sama dengan 12 ya tetap kurung. Nah, pertama adalah U aksen kali V. U aksen yaitu 8 sin 4x kali cos 4x. Nah, kemudian dikali dengan V itu cos 4x. Kemudian ditambah dengan U dikali V aksen. U nya adalah sin kuadrat 4x. Dan dikali dengan V aksennya itu min 4 sin 4x. Kemudian turunan dari 8x kurang 2 yaitu min 8. Nah, setelah kita mendapat nilai F double aksen X nya, kita nilai yang dicarinya yaitu pi per 12. Pi per 12 F double aksen jadi pi per 12. Nah, untuk nilai X nya diganti dengan pi per 12.
kali cos 4 pi per 12, kemudian cos 4 pi per 12 ditambah sin kuadrat 4 kali pi per 12 dikali min 4 sin 4 pi per 12 dikurangin 8, sorry ya nggak muat. Kemudian 12 8 sin 4 dicoret dengan 12 jadi 3. Pi itu 180, berarti 180 bagi 3 yaitu 60 derajat kali cos ini juga 3 berarti 60 derajat. Yang ini juga 3 jadi cos 60 derajat ditambah sin kuadrat ini juga 3 jadi 60 derajat dikali min 4 sin ini juga dicoret tinggal 3 yaitu 60 derajat dikurangin 8. 12 dikali 8 sin 60 yaitu setengah akar 3 dikali cos 60 yaitu setengah kali juga cos 60 yaitu setengah ditambah sin 60 yaitu tadi setengah akar 3 tapi dikuadratin karena dia ada 2 pangkat 2 setengah akar 3 pangkat 2 kali dengan negatif 4 sin sin 60 yaitu setengah akar 3 dikurangin 8 12. Nah ini bisa dicoret 8 versi 2 bisa dicoret lagi habis, berarti habis ya tinggal 1. Kemudian berarti jadinya akar 3 tambah dicoret bisa tinggal 2. Ini juga berarti ini jadinya 1/4 1 pangkat 2 itu 1 dan 2 pangkat 2 itu 4. Akar 3 pangkat 2 itu adalah 3 itu akar 3 kali akar 3 9 akar 9 itu 3 dikali dengan negatif 2 akar 3. Ini dicoret tinggal 2 akar 3 dikurang 8 berarti 12 kali akar 3 dikurang 3/2 akar 3 kurang 8 sama dengan 12. Ini berarti 1 dikurang 3/2 karena akar sama-sama akar 3 jadi bisa dioperasikan. Jadinya akar 3 dikurang 3/2 akar 3 itu adalah negatif setengah akar 3 kurang 8 dicoret tinggal 6 dikali 1 tinggal 6 berarti negatif 6 akar 3 kurang 8. Nah untuk yang akar 3 kurang 3/2 akar 3 seperti ini nih karena sama-sama akar 3 atau biasanya bisa kayak gini misalkan A tambah A berarti 2A karena dia sama-sama A. Nah, sama seperti ini di akar 3 ini kita anggap di sini ada 1, kita samain dulu penyebutnya itu 2 bagi 1 2 dikali 1 2 berarti 2 akar
3 dikurang 2 bagi 2 1. 1 kali 3 3 akar 3. Jadi sama dengan 2 dikurang 3 yaitu 1. 2 akar 3 berarti min setengah akar 3. Inilah hasil turunan kedua dari sin maka 3 4x kurang 4x kuadrat kurang 2x tambah 4 yaitu min 6 akar 3 kurang 8. Demikianlah soal-soal tentang turunan trigonometri. Semoga soal ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Marwan Salim. Berikut pembahasan soal-soal turunan trigonometri oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang turunan trigonometri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fx sama dengan sin 2x, maka f sin x sama dengan, dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang fx sama dengan 2 tan dalam kurung 2x kurang 1, maka f sin x sama dengan titik-titik. Saya akan mengerjakan soal yang fx sama dengan sin 2x, maka f sin x adalah sama dengan, pertama kita buat dan di sini kita buat nah, di sini sin ini turunannya cos 2x, jadi dan 2x ini turunannya 2. Jadi cos 2x dikali 2 itu hasilnya 2 cos 2x. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu fx sama dengan 2 tan 2x kurang 1, maka f aksen x-nya adalah dua ini tetap sini. Turunan dari tangan itu secant kuadrat 2x kurang 1. Turunan dari 2x kurang 1 ini 2. Jadi ini kita 2 kali 2 2 kali 2 4, jadi ini tetap turun sini secant kuadrat 2x kurang 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Daul Haq akan menjelaskan soal tentang turunan trigonometri. Soalnya adalah turunan pertama dari fx 2 tambah cos 3t per 2 kurang sin 3t. Oke, pertama-tama di sini kita akan menggunakan fungsi fx sama dengan u aksen kali v dikurang u kali v aksen per v kuadrat. Kita tulis u-nya. U sama dengan 2 tambah 3 cos t v 2 kurang sin 3t. U aksen min 3 sin 3t. Sedangkan v aksennya min 3 cos 3t.
Oke, langsung saja kita masukkan ke persamaannya. F aksen X sama dengan min 3 sin 3T dikali 2 min sin 3T dikurang 2 tambah 3 cos T dikali min 3 cos 3T per 2 min sin 3T kuadrat. Min 3 dikali 2 sin 3T sama dengan min 6 sin 3T dikurang sin 3T dikali 2 kurang sin 3T sama dengan 2 kurang sin kuadrat 3T dikurang, lalu 2 dikali min 3 cos 3T sama dengan min 6 cos 3T tambah cos T dikali min 3 cos 3T 3 cos kuadrat 3T per 2 min sin 3T kuadrat. Oke. Lalu di sini karena min bertemu dengan min, maka kita ubah positif. Maka hasilnya menjadi min 6 sin 3T tambah 2 min sin kuadrat 3T tambah 3 cos 3T kuadrat tambah cos 3T tambah 3 cos kuadrat 3T per 2 min sin 3T kuadrat. Oke. Ini cos 3T tambah cos kuadrat T kan sama dengan apa? Mohon maaf, ini 3 cos 3T tambah 3 cos kuadrat 3T. 3 ini kita keluarkan dulu, jadi cos 3T tambah 3 cos kuadrat 3T kita masukkan dalam kurung. Lalu sesuai dengan persamaannya, cos 3T tambah 3 cos kuadrat 3T sama dengan 1, maka kita ubah menjadi angka 1. Kita tulis min 6 sin 3T tambah 2 min sin kuadrat 3T tambah 3 kali 1 per 2 min sin 3T kuadrat. Kita jumlahkan saja. Jadi min 6 sin 3T tambah 2 min sin kuadrat 3T tambah 3 per 2 min sin 3T kuadrat. Oke,
Ini hasilnya. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mangkopan Salim. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang rumus-rumus yang digunakan dalam menyelesaikan soal-soal turunan trigonometri. Dan sekarang kita akan membahas tentang aplikasi turunan trigonometri dan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal dari aplikasi turunan trigonometri. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan memasuki aplikasi turunan trigonometri. Dalam soal-soal aplikasi ini biasanya kita akan berhubungan dengan kecepatan dan percepatan. Nah, pada soal-soalnya terdapat lambang Y, V, dan A, yaitu Y adalah suatu persamaan, V yaitu kecepatan, dan A adalah percepatan. Untuk mencari nilai kecepatan dan percepatan, yaitu V itu sama dengan Y aksen, berarti turunan pertama dari suatu persamaan ini. Kemudian A atau percepatan itu sama dengan V aksen, berarti turunan dari kecepatan, ataupun dengan Y double aksen atau turunan 2 kali dari suatu persamaan. Untuk agar lebih paham dengan konsep ini, langsung saja ke contoh soalnya. Baiklah, kita akan membahas soal aplikasi turunan trigonometri. Soalnya yaitu yang pertama, sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Y sama dengan 7 sin pi t dikurang pi x. Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 32 meter dari pusat gelombang. Berapakah kecepatan gelombang itu pada saat detik kedua? Berarti diketahui X sama dengan 3/2 M dan T sama dengan 2 detik. Nah, untuk menyelesaikan soal aplikasi ini, kan yang ditanya adalah kecepatan, berarti turunan pertama dari Y. Dan untuk menyelesaikan turunan dari Y ini, kita menggunakan rumus dasar yang pertama, yaitu Y sama dengan sin X, maka Y aksen sama dengan cos X. Dan menggunakan rumus turunan yang keempat, yaitu Y sama dengan A kali U, maka Y aksen sama dengan A kali U aksen. Maka Y aksen sama dengan. Nah, karena kita ditanya kecepatan dan pada saat detik, berarti kecepatan ini dipengaruhi oleh detik, di mana maka diferensial Y per diferensial T sama dengan kecepatan. Maka untuk menyelesaikan persamaan Y ini, maka yang kita turunin adalah pi t, karena terdapat ada variabel T. Maka Y aksen atau itu V sama dengan Y nya tetap, turunan dari sin yaitu ya cos sudah tetap pi t dikurang pi x. Nah, turunan dari sudutnya kan yang dipengaruhi adalah t, berarti turunan dari pi t yaitu
pi. Dan turunan dari px adalah 0. Maka tinggal pi. Pi pindah ke depan. Jadi 7 kali pi, 7 pi cos pi t dikurang pi x. Nah, pada soal kita kan diketahui x dan t-nya. Nih, ketahui x sama t-nya nih. X sama dengan 3/2 M dan T sama dengan 2 titik. Kita masukin nilainya. V sama dengan 7. Nah, karena Pi ini terdapat di bilangan dan bukan 7 ini bukan sudut, maka Pi ini kita gunakan 22/7 atau 3,14. Karena ini bilangannya kelipatan 7, kita gunakan pi dengan nilai 22/7 cos. Nah, karena diketahui T, kita masukin nilainya. Jadi pi 2 dikurang pi 3/2. Nah, ini bisa dicoret. Jadi tinggal 22 cos 2 kali pi, 2 pi dikurang pi kali 3/2 yaitu 3/2 pi. Dan 22 cos. Kita samain penyebutnya. Yaitu 2. 2 bagi 1. 2 kali 2 kali 2 4. 4 pi dikurang 2 bagi 2 1. 1 kali 3 3, berarti 3 pi. Ke 22 cos. Ini berarti 1/2. 4 kurang 3 1/2 pi. Karena di sini nih merupakan sudut, yaitu sudut dari cos ini, maka pi kita gunakan adalah bentuk derajat, berarti 180 derajat cos 180 bagi 2 yaitu 90. 22 kali cos 90 yaitu 0 sama dengan 22 kali 0 yaitu 0, berarti 0 meter per detik. Inilah kecepatan gelombang pada saat detik kedua. Kemudian contoh soal berikutnya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan v m per detik. Tinggi peluru setelah t detik dinyatakan dengan fungsi ht sama dengan 3 kurang cos pi tambah sin pi t. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut. Yang dicari berarti nilai h. Untuk mencari nilai h kita harus mengetahui dulu nilai t-nya. Penyelesaiannya yang diketahui di sini kan cos dan sin, berarti kita pakai rumus dasar yang pertama dan kedua, itu y sama dengan sin x, maka y aksen sama dengan cos x, dan y sama dengan cos x, maka y aksen sama dengan min sin x. Dan rumus turunan yang kita gunakan yaitu yang pertama, y sama dengan u, maka y aksen sama dengan u aksen. Maka h aksen t sama dengan turunan dari 3 itu 0.
negatif. Turunan dari cos yaitu min sin, sudutnya tetap pi. Turunan dari pi yaitu 0. Ditambah turunan dari sin yaitu cos, sudutnya tetap pi t kali turunan dari pi t yaitu adalah pi, sama dengan min dikali min sin pi kali 0 berarti 0. Tambah cos pi t, pi nya dipindah ke depan jadi pi kali cos pi t, maka 0 tambah pi cos pi t adalah pi cos pi t. Nah, karena di soal diketahui tinggi maksimum secara ditembakkan ke vertikal ke atas. Nah, pada saat tinggi maksimum, kecepatan peluru akan sama dengan 0. Maka H aksen T ini kan sama dengan V, maka V sama dengan 0 atau H aksen T sama dengan 0. Nilai H aksen tadi adalah pi cos pi T sama dengan 0. Nah, pi T kita pindah ruas ke kanan, jadi 0 dibagi pi sama dengan 0, berarti tinggal cos pi T sama dengan 0. Nah, kan pi ada 180, cos 180 adalah 1. Berarti untuk nilai cos ini sama dengan 0, berarti T harus setengah. Mana cos pi dibagi setengah adalah cos 90. Cos 90 yaitu 0. Maka nilai T sama dengan 1/2. Maka tinggi maksimum adalah H T sama dengan 3 kurang cos pi tambah sin pi T. 3 kurang cos pi cos 180. Cos 180 adalah 1 ditambah pi 180 T setengah. 180 kali setengah yaitu 90. Sin 90 yaitu 0. Maka 3 kurang 1 yaitu 2. Maka 2 meter. Nah, inilah tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut, yaitu 2 meter. Nah, soal berikutnya atau soal terakhir. Suatu partikel bergerak dengan persamaan st sama dengan sin kuadrat t dikurang cos kuadrat t. Tentukan percepatan partikel tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kan ditanya tentang percepatan, berarti dia merupakan turunan kedua dari y, dan y itu sama dengan s. Penyelesaian dulu ya. Percepatan dilambangkan dengan a. Percepatan itu adalah turunan 2 kali dari y atau y double aksen, dan y itu sama dengan s. Dan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini yaitu rumus dasarnya yang sin dan cos. Y sama dengan sin x, maka y aksen sama dengan cos x, dan y sama dengan cos x, maka y aksen sama dengan min sin x. Dan rumus turunan yang kita gunakan yaitu yang pertama yaitu y sama dengan u, maka
Y aksen sama dengan U aksen. Karena yang ditanya adalah Y double aksen, maka kita cari dulu Y aksen atau S aksennya. S aksen T sama dengan, nah turunan dari ini nih, 2 kita taruh ke depan. Jadi 2 sin, nah pangkatnya 2 dikurangin 1, 2 kurang 1 yaitu 1. Sudutnya tetap yaitu T dikali, nah turunan dari sin yaitu cos, sudutnya tetap dikali turunan dari T yaitu 1 dikurang, nah ini kan bentuk pangkat, jadi 2 taruh ke depan turunannya, cos pangkatnya 2 dikurang 1 yaitu 1, sudutnya tetap T dikali turunan dari cos yaitu min sin, dan sudutnya tetap yaitu T, dan turunan dari T itu 1, yaitu sama dengan 1 kali 2, 1 ditaruh ke depan yaitu 2 sin T kurang cos T dikurang, nah ini ada negatif nih, negatif kali negatif yaitu positif, dan 1 kali 2 adalah 2 cos T kali sin T. Nah ini kan sama nih, sin T kali cos T dan cos T dikali sin T ini sama, kita anggap tuh sama-sama A. Nah kalau variabel udah sama, kita bisa dioperasikan, ini kan dalam penjumlahan berarti bisa ditambah, jadi 2A tambah 2A berarti 4A, berarti 4 sin T kali cos T. Nah inilah turunan pertamanya. Kemudian kan karena ditanya percepatan, berarti kita harus turunin sekali lagi, atau S double aksen T. Nah yang ini kan berbentuk perkalian nih, kita gunakan sifat U dan V. Yang tadi itu ditambah lagi rumus turunan yang kita gunakan satu lagi, yaitu yang kelima, Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen. Nah berarti kita harus mencari dulu nilai U aksen dan V aksennya. U aksen sama dengan, nah turunan dari sin T yaitu cos T, kemudian V aksennya turunan dari cos yaitu min sin T. Maka S double aksen T sama dengan, pertama U aksen kali V, U aksennya adalah cos T, 4-nya diturunin dulu, 4, kemudian baru cos T, kemudian dikali dengan V yaitu cos T, dikali lagi, ditambah dulu, ditambah sin, pertama ditambah U dikali V aksen. Nah U nya adalah sin T kali, nah V aksennya adalah min sin T. Empat cos T kali cos T yaitu cos kuadrat T, ditambah sin T kali min sin T yaitu negatif sin kuadrat T. Nah 4 cos kuadrat T, negatif kali positif yaitu negatif sin kuadrat T. Nah inilah percepatan
dari partikel tersebut, yaitu 4 cos kuadrat T kurang sin kuadrat T. Nah, demikianlah soal-soal tentang aplikasi turunan trigonometri. Semoga dengan soal-soal aplikasi ini teman-teman dapat memahami cara untuk menyelesaikan soal aplikasi turunan trigonometri. Dadah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Marco Vansale. Nah, itulah pembahasan tentang materi dan soal-soal turunan trigonometri. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya memiliki satu pantun. Hei kau, janganlah diam di tempat. Pergi dokter, periksa gigi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.